Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, umat Islam dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Mengapa demikian? Karena bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah. Dan tentunya, pahala kebaikan di bulan Zulhijjah sangat besar dan begitu agung di sisi Allah. Berikut ini, amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Zulhijjah. Yang pertama, berpuasa, terutama di hari Arafah. Sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah sejak hari pertama hingga hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Tetapi jika berpuasa selama hari ke-1 hingga ke-9 terasa berat, dianjurkan untuk melaksanakan puasa hari Arafahnya saja, yaitu tanggal 9. Pahala berpuasa ini memiliki pahala yang tidak main-main, yaitu menghapus dosa 2 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, dan puasa Arafah dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, perbanyak zikir. Berzikir dan mengumandangkan takbir juga merupakan amalan yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hari-hari tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah, dan tidak ada hari yang paling dicintainya daripada hari 10 hari awal Zulhijjah. Pada hari itu, perbanyaklah membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, berhaji jika mampu. Haji menjadi amalan yang dapat dilakukan oleh umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan spiritual. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hajj yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Yang keempat, memperbanyak sedekah dan amal soleh. Sebagaimana hadis Rasulullah yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana beliau bersabda bahwa pada bulan Zulhijjah pahala amalnya tidak pernah berkurang. Maka sangat sayang jika kita tidak memperbanyak kebaikan dan amal saleh. Sebagai muslim, kita dapat melakukan berbagai macam kebaikan, seperti bersedekah, memperkuat ibadah salat, dan membaca Al-Quran, karena pahala yang kita dapatkan akan dilipat gandakan. Yang kelima, melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Id adalah ibadah sunnah yang dilakukan 1 tahun sekali ketika hari raya Idul Adha. Untuk itulah, sebaiknya kita tidak melewatkan sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah sampai selesai. Sebab melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan ceramah tersebut dapat menjadi amalan puncak di bulan yang mulia ini. Yang terakhir, menyembelih hewan kurban.
Sebagai umat Islam, kita juga dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihan ini dilakukan setelah melaksanakan sholat Idul Adha hingga hari tasyrik. Dengan menyembelih hewan kurban, maka ibadah menjadi sempurna. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat Id, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Hadis riwayat Bukhari. Setelah disembelih, daging kurban yang diwagikan kepada seluruh umat Islam, terutama kaum fakir dan miskin. Ibadah kurban ini diikuti amalan lain, yaitu disunnahkan untuk memotong kuku dan rambut sampai hewan kurban telah disembelih. Kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Demikian kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.